Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd fa ayyuhal ikhwatu wa ayyatuhal akhwat alhamdulillah fi hadhihi al-ujala naltaqi maratan ukhra fi liqa'ina hadha wa huwa liqa'ul mubarak insyaallah wal mufid walhamdulillah nantaqi ila al-bab al-jadid wa huwa bab ma'rifati alamat al-i'rab wa qad bayyana هذا الباب في اللقاء الماضي والحمد لله هذا الباب أيها الإخوة والأخوات من أهمية أبواب علم النحو فلذلك أرجو منكم أن تهتموا جيدا اهتماما جميلا بهذا الباب لأن كل الأبواب القادمة إن شاء الله متعلقة بهذا الباب فلذلك عليكم بالاستماع والاهتمام بهذا الباب ثم بعد ذلك إن شاء الله أحاول نفسي كل المحاولة أن أبين لكم ببيان واضح وبأمثلة واضحة أيضا إن شاء الله لكي تفهموا هذا الباب ثم تسهيلا لي وتفهيما لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أحدثكم باللغة الإندونيسية. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang dasar-dasar ilmu nahwu dan kita sudah memasuki bab yang baru yaitu bab mengetahui atau mengenal tanda-tanda i'rab dan di video sebelumnya di video pertama kita sudah menyebutkan atau menjelaskan secara singkat tentang bab ini ya apa yang akan kita pelajari di bab ini dan alhamdulillah di video kali ini kita akan langsung saja membahas tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Dan teman-teman sekalian, bab ini adalah bab yang penting dan dibutuhkan konsentrasi, perhatian dan dibutuhkan tentunya hafalan. Jadi di video ini atau di pembahasan ini butuh yang namanya hafalan. Jadi kita harus menghafal beberapa tanda-tanda mulai tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar dan jazm. Ya, jadi ini butuh hafalan agar kita lebih mudah untuk memahami bab-bab yang akan datang. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke tanda i'rab yang pertama yaitu tanda rafa. Ya, jadi tanda rafa. Ya, jadi tanda i'rab pertama adalah ar-raf'u. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa i'rab itu terbagi 4, rafa, nasab, jar dan jazam. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rafa. Ya, rafa teman-teman sekalian memiliki 4 tanda. Ya, jadi rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama ad-dhammatu. Ya, jadi tanda rafa yang pertama adalah dhamma dan ini tanda asli. Ya, dan tanda asli rafa itu dhamma. Ya. Kemudian yang kedua al-waw. Nah, ini tanda rafa yang kedua. Jadi tanda rafa tanda aslinya dhamma, kemudian tanda rafa yang lain selain dhamma adalah al-waw. Kemudian yang ketiga al-alif, al-alifu dan yang terakhir adalah an-nun. Ya, tanda rafa nun ya sebagaimana di matan jurumnya disebutkan babu ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nun. Nah, ini dia dhamma, al waw, alif, nun dan kita akan sebutkan apa-apa saja yang dirafa dengan dhamma, kemudian apa-apa saja yang dirafa dengan waw dan apa-apa saja yang dirafa dengan alif dan apa-apa saja yang dirafa dengan nun. Jadi ini dia tanda i'rab rafa. Kita akan menyebutkan dhamma. Di video kali ini kita akan menyebutkan tanda i'rab dhamma. Misalnya walid dhamma fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a fi al-ism al-mufradi wa jam'i at-takthiri wa jam'i al-muannath as-salimi wal fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Ajurrum bahwasanya dhamma itu menjadi tanda rafa. Pertama, al-ismul mufrad.
Ya, jadi yang dirofa dengan dhamma yang pertama adalah al-ismul mufrad. Kemudian yang kedua jam'ut taksir. Nah, ini dia. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jam'ut taksir, yang ketiga teman-teman sekalian jam'ul muannasi salim, ya, jamak muannas salim. Dan yang terakhir adalah ya al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Ya, jadi ini ya yang dirofa dengan dhamma atau harakat akhir dari kata tersebut. Harakat akhirnya adalah dhamma. Yang pertama adalah isim mufrad, ya, kata tunggal, ya, kata benda yang menunjukkan tunggal atau satu. Kemudian jamak taksir, ya, jamak yang menunjukkan banyak, yang lebih dari dua, yang telah berubah dari bentuk mufradnya, ya, dia jamak taksir. Kemudian jamak al-muannas salim, jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Kemudian al-fi'lul mudhari, ya, kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Jadi ini dia teman-teman sekalian, apa yang dirofa dengan dhammah ada 4. Jadi kita akan sebutkan di video yang akan datang yang dirofa dengan waw, kemudian yang dirofa dengan alif, yang dirofa dengan nun. Begitu pula dengan nasab, ya, nasab ada tanda-tandanya. Kemudian apa-apa saja yang dinasab dengan fathah misalnya dan sebagainya. Dan ini dia gambaran pelajaran kita di video kali ini, dan insya Allah kita akan membahas al-ismul mufrad, ya, isim mufrad sebagai tanda rofa dhammah, ya. Ya, kita hapus ya. Ya, jadi yang dirofa dengan dhamma yang pertama adalah isim mufrad. Al-ismul mufrad, ya, kata kerja atau kata benda yang bermakna satu. Ya, contohnya apa ya, talibun misalnya, at-talibu. At-talibu, seorang siswa. Ini dia isim mufrad. Misalnya al-ustadu, al-ustadzu, seorang ustad. Ini dia isim mufrad, ya, tanda rofanya adalah dhamma. Ya, misalnya kalau kita tuliskan dalam kalimat Ja'a talibu, telah datang seorang siswa. Jadi harokat akhir dari kata at-talibu adalah dhammah. Ya, ja'a at-talibu. Misalnya kita mengatakan qomal ustadhu. Ya, ustadz itu telah berdiri. Kata ustadz harakat akhirnya adalah dhammah. Demikian juga kata at-talibu. Salah ya ini. Bukan at-tullabu, at-talibu. Maaf, tulisan salah, talibu. Ja'a at-talibu, telah datang seorang siswa. Harakat akhir dari kata at-talibu adalah dhammah. Dan kata ustadz harakat akhirnya adalah dhamma. Jadi kata at-talib dan ustadz dia dirofa, ya, dirofa, dan tanda rofanya adalah dhamma. Nah, ini dia yang pertama. Kenapa dhamma? Karena dia adalah isim mufrad. Jadi yang dirofa dengan dhamma yang pertama adalah isim mufrad, ya.
Dan kalau kita mau i'rab, kita jelaskan harokat-harokat akhirnya atau kedudukan-kedudukannya di setiap kata, maka kita katakan at-talibu ismul mufrad, ya, ismul mufrad atau fa'ilun. Kenapa dia fa'il? Karena dia adalah pelaku dari kata kerja yang terletak sebelumnya. Jadi dalam ilmu nahwu ada istilah-istilah i'rab, ya. I'rab itu kita jelaskan kedudukan-kedudukan setiap kata di dalam kalimat. Ya, saya kasih contoh teman-teman sekalian. Ya, cara mengi'rab, dan ini contoh isim mufrad. Misalnya kata talib, ja'a ja'at talibu, telah datang seorang siswa. Jadi dalam ilmu nahwu ada istilah i'rab, ya. I'rab itu kita jelaskan setiap kata atau kedudukan setiap kata di dalam kalimat, dan kita jelaskan harokat akhirnya, ya. Kenapa harokat akhirnya dhamma, ya, kita sebutkan alasannya. Kemudian ja'a, kenapa harokat akhirnya dia khas fathah, ja'a, ya, kita jelaskan kenapa demikian. Kemudian at-talibu, kita jelaskan apa kedudukannya at-talibu dalam kalimat ini dan kenapa harokat akhirnya dhamma dan apa alasannya. Jadi itu dia i'rab, tapi kita ungkapkan dalam bahasa Arab, ya. Saya kasih contoh teman-teman sekalian cara mengi'rab di dalam ilmu nahwu. Kita i'rab kata ja'a at-talibu. Yang pertama tentunya kita katakan ja'a, misalnya ja'a, telah datang. Ya, sebelum kita mengi'rab kata ja'a, ya, kita menjelaskan apa itu ja'a, kita harus ketahui dulu ja'a itu apa, isim, fi'il atau huruf. Ya, kalau dia fi'il, ya, kita harus tentukan dia fi'il apa, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tentunya ja'a ini adalah fi'il madhi. Kalau kita sudah ketahui bahwa fi'il madhi, ja'a ini adalah fi'il madhi, maka kita katakan dalam i'rab ja'a fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Dan teman-teman sekalian, fi'il madhi itu di dalam ilmu nahwu kedudukannya adalah atau hukumnya adalah mabni. Mabni artinya tidak berubah akhirnya. Jadi dalam ilmu nahwu ada istilah mu'rab, ada istilah mabni. Mu'rab adalah kata-kata yang senantiasa berubah akhirnya. Contoh kitabun, bisa berubah menjadi kitabin atau kitaban. Nah, ini dia mu'rab, ya, berubah akhirnya. Ada kata mabni, ya, kata mabni. Mabni itu tidak akan berubah akhirnya, dia tetap seperti demikian. Contoh misalnya kita mengatakan kam, berapa. Nah, ini harokat akhir kam sampai hari kiamat tidak akan berubah, tetap kam, tidak mungkin menjadi kamu atau kami atau kama, ya, tetap kam. Ini dinamakan mabni, harokat akhirnya tidak berubah. Dan fi'il madhi ini teman-teman sekalian masuk ke dalam hukum mabni, ya, karena kata ja'a tidak mungkin berubah menjadi ja'u atau ja'i, ya, tetap ja'a sampai hari kiamat, tidak akan berubah harokat akhirnya, tetap ja'a. Makanya ketika kita mengi'rab fi'il madhi, kita katakan fi'lun madhi mabniyun. Mabniyun, fi'il madhi mabniyun. Ya, kenapa mabni? Ya, karena fi'il madhi itu tidak akan berubah akhirnya, jadi kita mabniyun. Ya, fi'il madhi mabniyun, ya. Ja'a ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau, mabniyun yang tidak akan berubah harokat akhirnya. Kenapa mabniyun ala? Ya, jadi maksudnya mabniun ala harokat akhirnya tetap. Apa kira-kira harokat akhir dari kata ja'a? Fathah. Maka kita katakan mabniun ala fathati. Mabniun ala fathah artinya fi'il madhi ini, kata ja'a ini, harokat akhirnya mabni, tidak akan berubah, ala fathah, tetap fathah. Jadi fi'il madhi harokat akhirnya tetap fathah. Jadi kita katakan fi'lun madhi mabniun 'alal fathati la mahalla laha min al-i'rab. La, kita katakan la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Karena kalau kita membahas masalah i'rab, kita membahas masalah perubahan akhir kata. Dan fi'il madhi ini tidak akan berubah akhir katanya.
akhir kata ja'a ini. Makanya kita katakan la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Karena i'rab perubahan akhir kata, sedangkan fi'il madhi tidak akan berubah akhirnya. Jadi ini dia i'rab fi'il madhi. Ya, kalau fi'il madhi selamanya mabni. Jadi ini dia bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mengi'rab kata di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Kalau dia fi'il madhi yang kita mau i'rab, maka istilahnya mabni. Ya, jangan lupakan kata mabni. Ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathah. Kenapa fathah? Karena harakat akhirnya fathah. Kemudian kita katakan di akhirnya la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Ya, karena i'rab adalah perubahan, sedangkan fi'il madhi tidak berubah. Jadi ini dia yang harus kita ketahui di dalam mengi'rab fi'il madhi. La mahalla laha min al-i'rab dan mabni. Ya, mabni. Jadi fi'il madhi mabni. Kemudian kita i'rab kata at-talibu. At-talibu. Nah, at-talibu ini teman-teman sekalian adalah fa'il. Namun kita belum bahas masalah fa'il ya, akan datang bab yang membahas tentang fa'il. Namun tidak mengapa kita sebutkan saja. Talibu ini fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Ja'a at-talibu. Telah datang seorang siswa. Yang datang siapa? Siswa. Berarti pelakunya adalah siswa. Makanya kita katakan talibu ini fa'il. Nah, makanya disebutkan di sini at-talibu fa'ilun. Pelaku. Ya. Nah, pelaku, fa'il. Nah, kemudian kita katakan marfu'un karena fa'il itu hukumnya di rafa. Nah, fa'ilun marfu'un. Nah, marfu' di rafa. Nah, jadi kan kalau kita baca di bab fa'il, maka kita akan temukan bahwasanya fa'il itu adalah isim yang di rafa yang terletak setelah fi'il. Makanya kita katakan fa'ilun marfu'un di rafa. Ya, tanda rafa cuma 4. Kalau bukan dhamma, waw. Kalau bukan waw, alif. Kalau bukan alif, nun. Nah, kita katakan fa'ilun marfu'. Kira-kira dia tanda rafanya apa? At-talib, ja'a at-talibu. Apakah dia tanda rafanya waw? Apakah dia alif? Apakah dia nun? Ternyata bukan. Tanda rafanya adalah dhamma. Makanya dikatakan di sini kalau kita mengi'rab fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Bid-dhammati. Nah, atau dikatakan wa alamatu raf'ihi untuk lebih panjangnya. Nah, fa'ilun marfu'. Kata talib di kata ini adalah fa'il. Hukumnya di rafa, di rafa. Nah, kemudian wa alamatu raf'ihi kita katakan wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya. Ya, tanda rafa'nya apa kira-kira tanda rafa'? Kata talib di kata ini dhamma. Berarti kita katakan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, tanda rafa'nya adalah dhamma adh-dhahira. Tanda rafa' di rafa' dengan dhamma yang nampak karena dhammanya nampak kelihatan. Karena di bab i'rab ketika kita menjelaskan tentang apa itu i'rab, kita katakan bahwasanya perubahan akhir kata secara lafaz, secara nampak atau takdiran atau dikira-kirakan. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya tentang i'rab, silahkan disimak. Makanya kita katakan di sini adh-dhahira yang nampak dhammanya karena ada dhamma yang tidak nampak. Ya, ada yang ditakdirkan. Makanya ketika dhammanya nampak kita katakan ad-dhammatu adh-dhahira. Ya. Ya, kenapa dhamma tanda rafa'nya? Ya, sekarang pertanyaannya kenapa tanda rafa'nya dhamma bukan waw, bukan alif dan bukan nun? Ya, kenapa tanda rafa'nya dhamma? Ya, kita kembalikan kepada pelajaran tadi apa-apa saja yang dirafa' dengan dhamma. Ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Dan ternyata ini dia isim mufrad. Ya, kita katakan marfu'u wa alamatu dhammatuhu li'annahu al-ismul mufrad. Ya, kenapa dia dirafa' dengan dhamma? Karena dia adalah isim mufrad. Talib ini isim mufrad dan kalau kita baca matan jurumiyah yang dirafa' dengan dhamma ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Dan kalau kita lihat kata at-talib, dia bukan jamak, dia bukan jamak muannas, dia bukan jamak taksir, dia bukan fi'il mudhari, akan tapi dia isim mufrad. Makanya isim mufrad. Jadi ini dia cara mengi'rab kata di dalam ilmu nahwu. Ja'a fi'il madhi
mabniun, ya tidak berubah akhirnya, al-fathah tetap fathah, la mahalla laha min al-i'rab, tidak ada tempatnya dalam i'rab. Karena jaa bina, makanya tidak di i'rab, makanya kita katakan la mahalla laha min al-i'rab. Jadi ini dia harus ada di dalam fi'il madhi kalau kita mengi'rab, dan ingat kata mabni. Kemudian setelah itu at-talibu, ya kita ketahui bahwa talibu sini fa'il, makanya kita katakan fa'ilun marfu'un, fa'il itu dirafa. Kata-kata marfu'un ini kita bisa ketahui ketika kita mengetahui apa itu fa'il. Kemudian dan akan kita ketahui di bab-bab yang akan datang insyaallah. Kemudian wa alamatu raf'ihi, setelah kita ketahui bahwa ia adalah fa'il, kita jelaskan lagi fa'il itu dirafa. Rafa marfu'un, dirafa. Kemudian tanda rafa'nya, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya apa? Dhamma, dhammatu dhahira, dhamma yang nampak. Kemudian kenapa dhamma? Bukan waw, bukan alif, bukan nun, karena dia adalah isim mufrad, li'annahu al-ismul mufrad. Jadi ini dia gambaran i'rab atau cara mengi'rab kata dalam ilmu nahwu, yang mungkin kebanyakan dari teman-teman yang sulit dalam mengi'rab kalimat di dalam bahasa Arab. Makanya cara mengi'rab insyaallah seperti ini, dan semoga teman-teman sekalian paham dan bisa mengi'rab kata-kata yang akan datang insyaallah, atau di contoh-contoh yang akan disebutkan di video-video yang akan datang. Dan kita cukupkan video ini di isim mufrad saja, ya, insyaallah jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari kita akan sebutkan di video yang akan datang, dan masih dengan atau masih di pembahasan bab i'rab atau bab ma'rifati alamatil i'rab, khususnya di bab tanda rafa ad-dhammah. Baik, semoga teman-teman sekalian paham. Kita cukupkan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyusahhilana fi ta'limi ilmi nahwi wa ilmi al-lugha al-arabiyyah, wa ayyaj'alana min al-mukhlisin fi ta'allumi ilmi nahwi.